Tuhan itu tidak bisa dicobai. Justru Tuhan atau Allah itu yang menguji atau mencobai hambanya. Tapi kan Yesus bukan Tuhan. Coba tertulis di mana menurutmu Islam? Kau Di coba mana? gurui kami lah. Tertulis di mana itu? Kalau tidak salah itu ada juga di Lukas 4 ayat 8 itu. Yesus Loh dicobai. iya, itu ceritanya sama, tapi tulisannya itu ada tertulis. Tertulis di mana? Tentunya pasti perjanjian lama. Di mana? Terus Yesus Apanya? mengutip Lukas gitu, sementara surat Lukasnya belum ditulis. Seiblis-iblisnya iblis. Tidak pernah iblis mengatakan Yesus Tuhan. Yakin? Yakin, saya yakin. Mana iblis mengakui kalau Yesus itu Tuhan? Uclin ini ngeyel bantah Prof Metatron, tetapi tidak cukup ilmu. Yesus bukan Tuhan dan iblis tidak pernah mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Prof Metatron memberikan jawaban yang sangat hebat dan alkitabiah. Oleh karena itu, saya mendorong Bapak Ibu Saudara berkenan menonton debat ini sampai tuntas. Gimana? Khalid, Islam Kristen? Islam lah. Oke, lanjut. Menanggapi yang tadi ya, Yesus dicobai. Saya sih setuju kalau Tuhan itu tidak bisa dicobai. Justru Tuhan atau Allah itu yang menguji atau mencobai hambanya. Tapi kan Yesus bukan Tuhan. Loh, kalau Yesus itu kan ini kemanusiaan yang dicobai. Makanya karena iblis tidak tahu, dia mencobainya. Dan akhirnya Yesus mengutip dalam ayat Alkitab mengatakan, jangan kau cobai Tuhan Allahmu. Kan sih sesimpel itu sebetulnya. Tidak, kalau kita lihat isi Bible tadi, dicobai untuk naik ke tempat yang tinggi. Itu kan konteksnya Yesus ceritanya menguji Tuhannya. Yesus menguji Tuhan ya maksudnya? Kok jadi Yesus yang mencoba sih? Kok gimana sih? Maksudnya begini, kalau Yesus terjun dari tempat yang tinggi, itu kan sama dengan bunuh diri. Loh, jangan berandai-andai, berhasil apa nggak dicobain, pertanyaannya kan gitu. Ini Jangan berandai-andai. tidak berhasil Tidak lah. karena Yesus mengingat pesannya dari Allah bahwa ada tertulis. Kan Yesus mengatakan. Coba tertulis di mana menurutmu Islam? Kau Di coba mana? gurui kami lah. Tertulis di mana itu? Kalau tidak salah itu ada juga di Lukas 4 ayat 8 itu. Yesus Loh dicobai. iya, itu ceritanya sama, tapi tulisannya itu ada tertulis. Tertulis di mana? Tentunya pasti perjanjian lama. Di mana? Memang kau itu memang harus Lukas ngomongnya 4 agak ayat pelan-pelan biar menjaga wibawa. 8. Lukas. Kasih tahu. Iya, di mana? Lukas 4 ayat 8. Iya, itu cerita yang sama, Pak. Sama-sama tertulis, ada tertulis. Pertanyaannya itu tulisan dari mana itu yang dikutip? Dari Biblos. Iya, dari mana? Bangke dia orang. Maksudnya dari mana? Sudah jelas. Loh ya, saya dari bilang mana tadi. diambil ada Lukas tertulis? 4. Terus Apanya? Yesus mengutip Lukas gitu, sementara surat Lukasnya belum ditulis. Ini IQ-nya Kalau Yesus mengatakan ada tertulis, berarti Yesus sudah tentunya mengetahui bahwa kalian tidak mungkin menguji Tuhan. Tertulis di mana, Nah, Pak? Tuhanlah yang menguji manusia.
Bukan berarti kan begini. Tadi kan Anda mengatakan bahwa di sini menunjukkan Yesus itu Tuhan, ya kan? Betul tidak? Anda mengatakan di sini menunjukkan kalau Yesus itu Tuhan. Lukas, Anda maksud ini kan? Ya. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Kenapa waktu dikatakan jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, iblis nggak ngomong, kamu bukan Tuhan? Kenapa? Kenapa malah iblis mengakhiri semua pencobaan itu? Disadar, Pak. Kalau Yesus di situ mengaku Tuhan, tentu iblis mengatakan kau bukan Tuhan. Tuh, mestinya Logikanya iblis, begitu, bro. mestinya iblis menuduh dia dong, bohong. Yes. Ini dong, gini dong. Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Mestinya iblis ngomong, lu bukan Tuhan. Yesus bukan kan tidak Tuhan. pernah mengaku Tuhan. Lo iya, lu bukan Tuhan, mestinya gitu dong. Tapi Yesus kenapa iblis begini, malah mengakhiri semua kalau pencobaan Yesus itu? di situ, kalau Yesus di situ mengaku Tuhan, tentu iblis langsung bantah. Kamu bukan Tuhan, bro. Lah itu faktanya dibantah. Kalau Iblis saja tahu. ini terbukti. Faktanya dibantah. Lu nyampe bro. nggak sih? Iblis Kalau saja Yesus, tahu kalau Pak. Yesus itu bukan Tuhan. Kalau Yesus bukan Loh, Tuhan, Anda ini kata Yesus, jangan Sok engkau tahu. mencobai Tuhan mengatakan Allahmu. Yesus adalah Tuhan. Oke, di sini Faslav coba Anda baca. lebih Sesudah pintar dari iblis, Oke, kalian diam dulu. sesudah Seiblis-iblisnya iblis iblis. mengakhiri Ini, bro, semua. sabar. Seiblis-iblisnya iblis, tidak pernah iblis mengatakan Yesus Tuhan. Yakin? Yakin saya, yakin. Mana iblis mengakui kalau Yesus itu Tuhan? Markus 5 ayat 1. Oke. Markus 5 ayat 1. Ayat 7 deh. Ini ketika Yesus menyembuhkan orang yang kesurupan yang beramai legion ya. Ayat 7-nya kita lihat. Dan dengan keras ia atau iblis itu yang beramai legion berteriak, "Apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Demi Allah, jangan siksa aku." Di mana situ iblis mengakui Yesus Tuhan? Loh, itu Anda ini ngarang. itu Ini iblis Mana? itu Apa? anak Allah. Mana? Anak Allah. Anak itu anak, bukan Oke. Allah. Faslav, dia bilang itu anak ya. Itu anak Itu bukan Allah anak. ya. Bukan. Oke. Itu anak bukan anak Allah. Arab Faslav tolong buka Yohanes 10 ayat 35. Astaga. Yohanes Mau melintir. 10. Oh, kitabmu saja kau pelintir. Bagaimana Ayat kitab berapa? orang lain? Ayat 33, Kebiasaan 33. melintir begini, bro. Oke, udah bro, kamu main ML aja bro, ilmumu belum nyampe. Enggak begini, bro. Kau kebiasaan melintir. Kitab orang juga kau pasti pelintir. Oke, set. Kitabmu siapa saja yang kami jelas-jelas pelintir? Ini kitab kami. tertulis. Iya, kau pelintir tadi. Katanya Jawab Yesus orang itu yang tidak ada. Kau sudah tidak bisa, kau sudah berbohong. Jawab orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Dengan Allah. Satu lagi, Yohanes 5 ayat 18. Tunjukin lagi. Oke. Yohanes 5 ayat 18. Berarti menyamakan dirinya dengan Allah, ya kan? Ayat berapa bro? 18. 5 ayat 18. Oke. Kita Yohanes. Ya justru karena inilah Yesus disalib karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Gitu. Oke. Yohanes 5 ayat 18. Sebab itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Orang Yahudi lagi yang ngomong.
Karena Dia anak Allah itu menyamakan pasti dirinya Allah. dengan Allah. Jadi kalau ditanya kenapa Yesus itu disalib, karena dia mengaku Allah. Kalau dia mengaku cuma nabi, kenapa dia disalib? Nggak ada hukumannya. Yes. Karena di dalam kitab Taurat, siapa yang menghujat Allah harus dibunuh, dilempari batu, dirajam. Gitu. Makanya Yesus dijatuhi hukuman. Kalau dia nggak ngakuin Allah, kenapa disalib? Apa salahnya? Paling apa? Kan nggak ada, dia nggak pernah berbuat dosa. Makanya Yesus menantang kan, buktikan. Makanya itu juga ayat yang memukul orang-orang Oneness ya. Yesus itu nggak pernah mengaku Bapa. Dia selalu mengaku, aku anak Allah. Akulah anak Allah, anak Allah, anak Allah. Dia selalu mengatakan dirinya anak manusia dalam kemanusiaannya. Dia mengaku dirinya anak Allah dalam keilahiannya. Dia nggak pernah bilang, akulah Bapa. Jadi dalam kalimatnya pun dia konsisten. Jangan rendahkan kata anak Allah itu artinya dia lebih rendah dari sang Bapa. Enggak, dia setara. Di dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Di situ bahasa Yunani yang digunakan adalah N. N itu artinya netral. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi kalau kita artikan, aku dan Bapa adalah sama, setara. Nah, itu kan Yohanes 10 ayat 30 kan. Ayat 33 kenapa dikatakan seperti itu? Karena itulah orang Yahudi bilang, bukan karena suatu pekerjaan besar kami mau melempari engkau, tapi karena engkau menghujat Allah, karena engkau sekalipun hanya seorang saja menyamakan dirimu dengan Allah. Coba Faslav, tolong bukain lagi dong ayat tadi. Yohanes 10 aja semua. Ini bahasa saya ya teman-teman ya, jangan ditiru ya. Tuhan Yesus sedang ngeprank orang Yahudi di sini. Coba buka Yohanes 10, kita baca semuanya. Dari ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi, orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah diantaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Di situ Tuhan Yesus bilang, aku dan Bapa adalah satu. Orang Yahudi udah tersinggung di sini, tersinggung untuk pertama kalinya. Mau dilemparin tuh. Baru Tuhan Yesus nanya lagi, pekerjaan baik berasal dari Bapakku, kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan mana yang menyebabkan kamu melempari aku? Ini sebetulnya ini pertanyaan ironi supaya mengelaborasi orang-orang Yahudi itu lebih menjelaskan kenapa dia ngelemparin. Orang Yahudi menjelaskan di situ, sekalipun engkau hanya manusia saja, engkau menyamakan diri dengan Allah. Aku dan Bapa adalah satu kan tadi kan? Nah, di sini ayat ngepranknya yang saya bilang. Yohanes 10 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Tahu ini yang dikutip dari mana? Ini ngutip dari Keluaran 7 ayat 1. Tuhan pernah berfirman kepada Musa bahwa aku mengangkat kamu, Musa, sebagai Allah untuk orang Mesir. Yang digunakan di situ dalam bahasanya di situ, ya, itu adalah Allah kecil yang di Keluaran 7 ayat 1. Allah kecil. Adonai. Terus Tuhan Yesus ngomong lagi, jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah. Nah, Allahnya Allah kecil ya tuh. Allah kecil ya. Sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan.
Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jadi di sini Tuhan Yesus mau menjelaskan Allahnya Musa, Musa sebagai Allah orang Mesir, setinggi-tingginya Musa, itu tidak akan bisa menyamai derajat atau kodrat anak Allah yang dimilikinya. Paham ya? Betul. Jadi Musa itu juga disebut Allah, tapi dia Allah yang kecil. Padahal Musa itu adalah nabi besarnya orang Yahudi, orang Israel. Yes. Tapi di sini Yesus mau membuktikan Musa loh, dia seolah-olah gini. Aku membahasakannya. Musa sebesar itu, Musa itu cuma Allah kecil. Aku ini Allah besar gitu loh. Dia mau ngomong gitu. Kan? Baru dia ngomong, jikalau aku tidak melakukan pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukan dan kamu mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa, nah ini lebih mengerikan lagi kata-katanya. Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Ini sifat yang namanya perikoresis. Nah, orang Yahudi malah tambah marah di sini. Dan sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Udah. Artinya anak Allah itu bukan berarti anak Allah lebih rendah dari sang Bapa, enggak. Setara. Jangan dikira Yesus mengaku anak Allah berarti dia lebih kecil dari sang Bapa. Enggak. Loh, tadi dia bilang Bapa di dalam aku, berarti besaran mana? Besaran dia. Dan aku di dalam Bapa, besaran mana? Besaran Bapa. Sama-sama besar. Sama-sama besar, sama-sama mendiami, sama-sama maha besarnya, maha kuasanya sama. Itu poinnya. Itu namanya perikoresis. Saling mendiami. Bapak Ibu Saudara, Ujilib ini membuat satu pernyataan bahwa Tuhan atau Allah yang menguji mencobai hambanya. Bukan sebaliknya Tuhan yang dicobai. Bahkan beliau menegaskan bahwa Yesus bukan Tuhan. Kesimpulan yang disampaikan saudara kita Ujilib ini sangat tidak tepat, tidak alkitabiah dari sudut pandang kitab suci Kristen. Kenapa demikian? Yang pertama, Alkitab memberikan konfirmasi penegasan bahwa Tuhan atau Allah dalam iman Kristen tidak pernah mencobai siapapun. Kalau menguji iman, ya, iman itu perlu diuji untuk menunjukkan, membuktikan kemurnian dari iman tersebut, sekaligus membawa pendewasaan bagi siapapun yang diuji keimanannya. Tetapi terkait dengan mencobai, Allah yang kami kenal tidak pernah mencobai siapapun. Faktanya dalam Yakobus 1 ayat 13 jelas berkata, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Penjelasan firman Tuhan ini tidak ada ambigu atau keraguan sama sekali bahwa Allah tidak pernah mencobai siapapun. Karena dalam perspektif keimanan Kristen, ujian dan pencobaan itu berbeda. Ujian untuk meningkatkan kualitas iman, sedangkan pencobaan memiliki tendensi atau kecenderungan untuk membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Iblislah yang memiliki peran untuk mencobai sehingga menjebak manusia melenceng dan menyimpang dari kehendak dan keinginan Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, Ujilib ini berkata bahwa Yesus bukan Tuhan. Pertama-tama ingin saya tegaskan kepada kita
Saudara Ucilip ini pasti mengerti, memahami Tuhan di situ dalam pengertian Allah. Sebenarnya ini yang membuat rancu. Dua keyakinan yang berbeda membahas tentang satu kata, yaitu Tuhan, yang ditujukan kepada Allah dan juga di satu sisi ditujukan kepada Yesus. Bagi saudara Ucilip ini barangkali beliau membuat kesimpulan sesuai dengan doktrin, ajaran dan keyakinannya bahwa Allah lah Tuhan itu, atau Tuhan itu adalah Allah. Bagi orang Kristen tidak sesederhana, sesimpel itu. Karena bagi kami Yesus itu Tuhan dengan Yesus itu Allah berbeda arti dan maknanya. Yesus itu Tuhan dalam pengertian Lord, Kurios, penguasa. Itu merujuk atau terkait kepada gelar jabatan kepenguasaan. Yesus itu Tuhan tidak boleh diartikan otomatis Yesus itu Allah. Yesus itu Allah pasti terkait dengan eksistensi kekal Yesus sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat-ayat ini makin memberikan penjelasan terkait dengan hal itu. Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab dia, maksudnya Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kalau pengertian Tuhanku dan Allahku merujuk kepada Yesus memiliki arti yang sama, maka Thomas mubajir menyebutkan "Ya Tuhanku dan Allahku." Seperti saya tegaskan tadi, Yesus itu Tuhan merujuk kepada kemanusiaannya yang diberi segala kuasa atas sorga dan bumi. Matius 28 ayat 18 jelas berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di sorga maupun di bumi." 1 Korintus 6 ayat 14 makin menegaskan kepada kita bahwa Yesus itu Tuhan tidak otomatis artinya Allah. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Kalau Tuhan di sini merujuk kepada Yesus pengertiannya Allah, maka kalimat ini menjadi sangat rancu. Mana mungkin Allah yang membangkitkan Allah akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Jadi Yesus itu Tuhan bukan dalam arti Yesus itu Allah. Yesus itu Tuhan sebagai penguasa. Sedangkan Yesus itu Allah dalam keberadaan yang kekal sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sekarang pertanyaannya, apakah Yesus itu Tuhan? Yohanes 13 ayat 13 jelas berkata, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Katamu itu tepat, katamu itu benar, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Jadi Yesus itu Tuhan. Mau Anda artikan Tuhan atau Tuhan sama saja. Dalam bahasa Inggris Lord, bahasa Yunani Kurios, artinya penguasa. Di dunia ini ada banyak penguasa, tapi tidak ada penguasa yang sebanding dengan Yesus. Kenapa demikian? Karena Yesus memiliki segala otoritas dan kuasa atas sorga dan bumi. Prof. Metatron, Patslap, dan Ucilip ini sedang membahas tentang Yesus yang dicobai dalam 3 momen yang berbeda. Di padang gurun, di bubungan bait Allah, dan di gunung yang tinggi. Semua cobaan iblis terhadap Yesus dihadapi oleh Yesus dengan gemilang, dengan mengutip dari perjanjian lama. Itu sebabnya Yesus berkata, sebab ada tertulis. Tadi jelas terlihat saudara kita Ucilip ini begitu ngotot, berani membantah penjelasan Prof. Metatron, tapi tidak punya cukup ilmu
Karena ketika Prof. Metatron bertanya, tertulis di mana tentang Yesus dicobai tersebut, beliau mengaitkannya dengan Lukas 4 ayat 8. Itu adalah kisah yang sama yang ditulis oleh orang berbeda. Pertama ditulis oleh Matius, yaitu Matius 4 ayat 1 sampai 11, dan yang kedua ditulis oleh Dr. Lukas, Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Jadi kalau dikatakan ada tertulis, tidak mungkin momen yang sama, apalagi tadi Prof. Metatron menjelaskan bahwa ketika Injil Matius ditulis, Injil Lukas belum ditulis. Bagaimana mungkin Matius mengambil dari Injil Lukas yang belum ditulis? Kan aneh. Inilah yang menjadi kelemahan saudara kita Uclim ini, merasa lebih tahu, lebih menguasai, lebih mengerti doktrin ajaran Kristen, termasuk isi Alkitab, tapi sebenarnya tidak mengerti apa-apa. Matius 4 ayat 4, Yesus berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu dikutip oleh Yesus dari Ulangan 8 ayat 3. Kemudian Yesus berkata di dalam Matius 4 ayat 7, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara Uclim ini tidak bisa menjawab, dikaitkan justru dengan Lukas pasal 4. Padahal Matius 4 ayat 7 ini dikutip dari Ulangan 6 ayat 7. Demikian juga dengan Matius 4 ayat yang ke-6. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Itu dikutip oleh Yesus dari Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Sedangkan ketika Yesus berkata, enyahlah iblis sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Itu dikutip dari Ulangan 6 ayat 13. Jadi 3 dikutip dari Ulangan dan 1 dikutip dari Mazmur. Ini tidak diketahui, tidak dipahami oleh saudara Uclim yang terus ngeyel dan ngotot berani membantah Prof. Metatron, tapi tidak punya cukup ilmu. Kemudian beliau berkata, Yesus sedang mengutip dari ada yang tertulis. Berarti di sini Yesus bukan mengaku dirinya sebagai Tuhan dan Allah. Itulah konklusi dari Uclim ini yang coba berupaya bersikeras membantah apa yang dijelaskan oleh Prof. Metatron. Tapi tahukah saudara Uclim yang terhormat, yang berfirman di perjanjian lama itu, yang mana dipakai Roh Kudus dalam menuliskannya adalah Musa dalam kitab Tauratnya, yaitu kitab Ulangan, termasuk kepada Daud dalam Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Siapa yang berfirman di sana? Yang berfirman adalah Allah yang disapa dengan Bapa bersama firman dan Rohnya. Ketika Yesus mengutip ini, jangan lupa Yesus sedang menegaskan bahwa memang Dia adalah Tuhan dan Allah. Ini perlu ditegaskan sedemikian rupa. Apalagi kalau kita melihat konteks dari kutipan Yesus itu terkait secara langsung bagaimana iblis mencobai Yesus. Ketika iblis mencobai Yesus, maka Yesus mengutip ayat yang relevan dengan pencobaan itu. Engkau jangan mencobai Tuhan Allahmu. Berarti itu bisa merujuk kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, yang mana di dalamnya ada eksistensi firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian saudara kita Uclim ini berkata dengan lantang, seiblis-iblisnya iblis tidak pernah mengaku Yesus itu Tuhan. Kalau kita mencoba mengikuti pola pikir dari saudara Uclim ini,
Tuhan yang dimaksud di situ adalah Allah. Tapi saya sudah jelaskan tadi perbedaan Yesus itu Tuhan dengan Yesus itu Allah. Tapi coba kita ikuti pola pikirnya. Kalau yang Anda maksud di situ Yesus itu adalah Allah, bahwa iblis tidak pernah mengaku Yesus itu Tuhan atau Allah, Anda keliru dan salah. Tadi Prof. Metatron telah menunjukkan dari Markus pasal 5 ayat yang ke-7. Mau apakah engkau daripadaku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Anak Allah pasti Allah. Anak manusia pasti manusia. Tidak mungkin anak dari binatang atau hewan. Dan sebutan anak Allah itu memiliki arti sebagai firman Allah. Kalau saudara Uclim ingin mendalami di mana ilmumu yang tidak cukup itu, baca Ibrani 1 ayat 1 sampai 2 dibandingkan dengan Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Di dalam Ibrani 1 ayat yang kedua dikatakan, oleh dia, oleh anaknya Allah menjadikan alam semesta. Di Yohanes 1 ayat 3 dijelaskan, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dia di situ merujuk kepada ayat 1 dan 2, yaitu oleh firman Allah menjadikan segala sesuatu. Di dalam Ibrani 1 ayat 2, oleh dia, oleh anaknya Allah menciptakan alam semesta. Berarti sama-sama menciptakan alam semesta, sama-sama menciptakan segala sesuatu oleh anaknya, oleh firman. Berarti istilah anak bagi Yesus bukan Allah itu tidak beranak, tidak diperanakkan. Bukan itu artinya. Anak Allah artinya firman yang bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi ketika legion atau iblis berkata, mau apakah engkau daripadaku, hai Yesus anak Allah yang hidup? Anak Allah yang hidup merujuk kepada firman Allah, merujuk kepada Tuhan atau Allah. Jadi ilmu Anda belum sampai mendalami sedemikian, tapi Anda terlalu nekat dan ngotot terus, begitu berani membantah. Tapi apa yang Anda bantah, Anda tidak tahu dan tidak menguasai, tidak mengerti, tidak memahaminya.